Cocok bisa mau. Ya Ali ya kabar ya betul ya sudah asal syede ya minta Ali berriyata wafu ya Umal kan mulki ya dalam jalal dan ikram sallallahu amuni mana ya daran hafi nur ya hadi badi baqi warshid ya sabir Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu taiku bertelaki salat. Qala Allah Ta'ala. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata setune salat. Iku kanat ana apa salat. 'Alal mu'minina ing atase pira-pira wong mukmin. Ana iku kitaban dan waktu-waktu iku kitaban wajib mauku tentu terkang dan waktu-waktu artinya sesungguhnya sholat untuk orang-orang yang beriman itu diwajibkan dan juga waktunya itu sudah ditentukan. Ini seperti sholat duhur, sholat asar, maghrib dan isya, subuh. Nah, itu waktunya sudah ditentukan. Di hukumnya menjalankan sholat bagi orang-orang yang beriman adalah wajib. Wa qala Allah Ta'ala hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Mas Amir Mahisa, selamat bergabung. Allah telah berfirman, hafidhu padha ngreksa sapa sira kabeh ala sholawati ing ngatasi pira-pira salat. Wasolati lan tegese ing ngatasi salat. Al wusta kang den
lakoni ing dalem wektu bengi. Wakumu lan padha jumenenga sapa sira kabeh lillahi wakumu lan padha jumenenga salat bengi sapa sira kabeh lillahi krana Allah qanitina kalih wong kang padha tunduk kabeh. Ya Allah juga berfirman, jagalah solatmu dan solat malamlah karena Allah, dan lakukanlah solat malam karena Allah. Dilakukanlah solat malam dengan hati yang tunduk karena Allah. Wa qala ta'ala hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah menyuruh kita menjalankan sholat, yakni sholat 5 waktu, dan juga menjalankan sholat di tengah malam hari. Sholat yang dilakukan pada malam hari atau sholat lail. Dan lakukanlah sholat malam dengan hati menunduk Allah. Selain kita diperintahkan sholat 5 waktu, kita diperintahkan oleh Allah supaya sholat malam, sholat hajat, sholat sholat sunnah, sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala alal ibadi man ata bihinna lam yudai minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdan ay yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Nabi juga bersabda kepada umatnya, khamsu shalawatin utawi salat 5 waktu kata bauna wis majibake ing khamsu shalawatin sapa Allah Ta'ala Gusti Allah alal ibadi ing atase kaula. Jadi salat 5 waktu yakni salat maghrib, isya, subuh, duhur, asar, itu Allah sudah mewajibkannya kepada hamba-hambanya, yakni hamba-hambanya yang beriman.
Man ata bihinna lam yudai minhunna syai'an. Man utai sapene wong iku ata wis nekani sapa man bihinna khamsu shalawatin lam yudai mongko raden siak-siaki sapa man minhunna saking arai khamsu shalawatin syai'an ing suci-wici istighfafan kelawan remehake pihak hina kelawan hakke khamsu shalawatin kana mongko ana iku lau ketiman indaullah ing datese Gusti Allah apa ahdun janji ayat khilau yang teng lebokake ing man ing teng lebokake sapa Allah ing man al jannati ing swarga. Waman utai sapane wong iku lam yakti ora gelem nekani sapa man bihina kelan khamsu shalawatin falaisa mengko ora ana iku lau ketiman indaulai ing dalem ngersani Allah apa adun janji insyaallah men ngersake sapa Allah ya azab mongko nyiksa sapa Allah ing man wa insya lamun ngersake sapa Allah ya ghafara mongko ngapura sapa Allah maring man. Billy Grand Kaisar Iblis selamat bergabung. Artinya begini, barang siapa sudah melaksanakan sholat 5 waktu, yakni sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang sudah mau menjalankan sholat 5 waktu tersebut. Yakni Allah tidak akan meremehkan hak-haknya orang yang sudah sholat 5 waktu tersebut. Dan juga Allah berkata kana lahu indallahi ahdun, yaitu Allah memiliki janji kepada orang-orang yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu tersebut, yakni Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam swarga, ke dalam surga. Jadi ahdun ayat khilau ala jannah. Jadi orang-orang sudah mau menjalankan sholat 5 waktu itu Allah berjanji kepadanya, aku akan memasukkan surga kepada orang-orang tersebut, yakni orang-orang yang sudah mau menjalankan sholat 5 waktu. Sebaliknya, wa malam ya'ti bihina, barang siapa yang tidak mau menjalankan sholat 5 waktu, yakni tidak mau sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, orang yang tidak mau sholat 5 waktu tersebut, Allah tidak memiliki janji terhadap orang tersebut. Maka insya'a azabahu, jika Allah memang berkehendak
terhadap orang tersebut, Allah bisa saja satu berkehendak menyiksanya, yang kedua Allah bisa mengampuninya. Tadi tidak ada janji bagi umatnya Nabi Muhammad yang tidak mau sholat 5 waktu. Itu Allah tidak berjanji kepada yang tidak mau sholat. Jadi tidak ada janji masuk surga. Jadi Allah berjanji memasukkan surga kepada orang yang mau sholat 5 waktu. Kalau yang merasa beragama Islam, maksudnya tapi tidak mau sholat 5 waktu, itu Allah tidak berjanji. Yakni Allah bisa saja mengampuni dosanya, namun bisa juga Allah itu menyiksanya kelak di yaumul qiyamah. Jadi terserah kita mau milih yang mana. Kita ingin dimasukkan surganya Allah atau kita sebaliknya tidak dimasukkan surganya Allah. Kalau kita mau masuk surga, Allah sudah berjanji kepada kita, yaitu yang sudah mau menjalankan sholat 5 waktu. Allah sendiri sudah berjanji akan memasukkan surga kepada orang-orang yang mau sholat 5 waktu. Jadi karena lahu indaulai ahdun ayut khilawal jannah. Berbahagialah bagi kita, ya, umat Islam yang mau menjalankan sholat 5 waktu. Lebih-lebih dilakukan dengan berjamaah, yakni di masjid atau di musola ataupun di rumah bersama keluarga. Itu lebih utama lagi. Bagi yang umat Islam yang tidak mau sholat, itu bisa saja masuk surga, tapi juga bisa masuk neraka. Karena Allah tidak berjanji kepada mereka yang tidak mau menjalankan sholat 5 waktu. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu idaulai ahdun. Barang siapa yang tidak mau menjalankan sholat 5 waktu, maka Allah tidak berjanji kepadanya untuk memasukkan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Surat wujubis sholati, utawi iki kubab martelake wajib sholat. Siapa saja orang yang wajib sholat? Apakah kita termasuk orang yang wajib? Nah, ini yang pertama al-islamu. Jadi yang wajib melakukan sholat 5 waktu orang yang beragama Islam. Bagaimana dengan orang yang tidak beragama Islam? Tidak wajib. Yang wajib adalah orang-orang yang mengaku dirinya adalah orang yang beragama Islam. Itu dia wajib wujubus sholat. Jadi wajib melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua wal aqlu. Yang kedua orang Islam tapi yang berakal. Jadi akalnya masih sempurna. Itu diwajibkan melaksanakan ibadah sholat. Untuk orang-orang yang tidak berakal itu tidak diwajibkan melaksanakan ibadah sholat. Contohnya orang yang
hilang akalnya atau apa itu jeneng edan, itu tidak diwajibkan karena akalnya sudah hilang. Asalisu atam watam yizu. Yang nomor 3, orangnya harus cerdas atau pinter. Artinya pintar bagaimana? Artinya pintar yakni bisa melaksanakan atau mengetahui syarat-syaratnya sholat bagaimana, rukunnya sholat bagaimana. Nah itu pintar, jadi tahu syarat-syarat sholat dan hukum-hukumnya, rukun-rukunnya sholat. Maka kita wajib belajar ilmu menjalankan ibadah sholat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, rufi'a al-qalamu an salasatin anin naimi hatta yastayqidu wa anis sobi hatta yahtalima wal majnun hatta yaqila. Jadi rufi'a den angkat apa al-qalamu pen an salasatin saking wong telu, anin naimi saking wong kang turu, hatta yastayqidu singgo tangi sapa naim, wanis sobila saking bocah cilik, hatta yahtalima singgo balik sapa sobi, wan majnun saking wong kang edan, hatta yakila singgo waras sapa majnun. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, berkata kepada umatnya, rufi'a al-qalamu an salasatin. Jadi malaikat pencatat amal itu berhenti mencatat kepada 3 orang. Di 3 orang ini tidak wajib sholat. Orang Islam tapi yang sudah mengalami masih mengalami 3 macam perkara ini, itu dia tidak wajib sholat. Siapa saja? Yang pertama anin naimi kata taikodo, di orang yang sedang tidur. Yang sedang tidur itu pada saat tidur itu itu tidak dicatat rufi'a al-qalam sehingga dia sudah terbangun. Jadi kalau yang tidur tersebut sudah kok tidak menjalankan ibadah sholat, maka dicatat oleh malaikat dia tidak melakukan ibadah sholat. Jadi di rapotnya itu ditulis dia tidak sholat, menunggu dia terbangun terlebih dahulu. Kalau dia sudah terbangun dari tidurnya kok tidak menjalankan sholat, maka dia dicatat yaitu tidak menjalankan ibadah sholat. Kalau menjalankan sholat ya dicatat menjalankan ibadah sholat. Di rapotnya, di catatan malaikat itu menunggu dia terbangun terlebih dahulu. Wanis sobi kata telima, jadi anak kecil tidak apa-apa tidak sholat, maksudnya belum dicatat
belum dicatat ibadahnya sholat tersebut. Ya ini menunggu dia menjadi balik. Tapi anak kecil kalau sudah balik itu sudah wajib sholat. Maka kalau tidak sholat itu di catatan rapotnya itu dia ya dicatat tidak sholat. Kalau sholat ya dicatat sholat. Yang ketiga, orang yang sedang edan atau gila. Orang yang sedang gila itu malaikat berhenti mencatatnya. Malaikat berhenti mencatatnya. Sehingga dia hatta Bismillahirrahmanirrahim hatta yakila, sehingga dia telah sembuh dari akalnya tersebut. Jadi kalau orang yang sudah pernah gila kok terus sembuh, itu baru dicatat kembali dia sholat atau tidaknya. Kalau dia sholat ya dicatat sholat, kalau tidak sholat ya dicatat tidak sholat oleh malaikat. Arabi waniqa'u minal haidi wanifasi. Terus siapa lagi yang wajib sholat? Yaitu orang yang bersih dari haid dan nifas. Maka ada keringanan bagi orang wanita ketika sedang mengalami haid, itu dia tidak wajib sholat. Dan juga ketika dia sedang nifas, dia juga tidak wajib sholat. Jadi kalau sudah haidnya sudah berhenti, maka dia baru diwajibkan menjalankan ibadah. Begitu juga ketika dia sudah sembuh, sudah selesai nifasnya, ketika habis melahirkan, itu dia baru juga diwajibkan menjalankan ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatus sobi, menerangkan sholatnya anak kecil. Yukmaru dan perintah sapa asobi bocah cilik disolati kelawan sholat disabin krono umur 7 tahun. Wa idrabu lan den pukul sapa sobi ala tarkiya ing atase tinggal sholat li asrin krono umur 10 tahun. Dikoli kron dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru padha perintah sapa sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh perintah bisolati kelawan salat. Wahum utawi aulad iku abna'u sab'i sinina, anak lanang kang umur 7 tahun. Wadribu lan mukula sapa sira kabeh hum ing abna'u sab'i sinina alaiha ing atase tarkus salat. Wam khali utai abna iku abna'u asrin umur 10 tahun. Al hadis. Jadi yukmaru as-sobi bisolah bisab'in wa yudrabu alal tarkiya li asrin. Di anak kecil, jadi sekitar umur 5 tahun 6 tahun itu tergolong masih kecil. Itu bagi orang tua
hendaknya menyuruh anaknya menjalankan ibadah sholat. Melatih anaknya melakukan ibadah sholat. Ketika wa itrabu ala tarkiya li asrin, dan ketika anak kita sudah berumur 10 tahun itu dipukul, yakni diberi peringatan kepada anaknya bila meninggalkan ibadah sholat. Maksudnya anaknya jangan sampai meninggalkan ibadah sholat. Masuk pernah ya dengan TPG. Masuk. Tuku kipas lho kayak Teh Hasan. Ini online. Ya. Yeah. Karena Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, muru auladakum bisolah, suruhlah anak-anakmu semua dengan sholat. Wahum abna'u sabina, mereka ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi ketika umur 7 tahun diperintah anak-anak kita menjalankan ibadah sholat. Watribum 'alaiha wahum abna'u asrin, dan pukullah anak kita ketika mereka tidak menjalankan ibadah sholat pada saat sudah berumur 10 tahun. Maksudnya bukan memukul yang berbahaya, maksudnya merintah dengan keras agar anak kita tidak meninggalkan ibadah sholat, karena sholat itu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu sihati sholati. Al-awalu taharatul badani minal khadasaini, wa taharatul badani wasaubi wal makani minal khobasi. Jadi kita sebelum melaksanakan sholat, kita harus tahu syarat-syaratnya sholat. Syaratnya melakukan sholat itu apa saja kita harus penuhi. Yang pertama toharatul badani. Yang pertama badannya harus suci. Bagaimana kalau badan kita ada najisnya? Ya, itu tidak boleh sholat membawa sesuatu yang najis, baik ketika di pakaian ada najisnya, ketika di badan ada najisnya, itu sholatnya tidak sah. Itu karena menjadi syarat sahnya sholat, yakni toharatul batini minal khadasaini, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil kita bisa melakukannya dengan cara berwudu. Ketika kita hadas besar, ini tidak boleh langsung menjalankan ibadah sholat. Kita harus menghilangkan hadas besar kita terlebih dahulu dengan cara mandi junub. Jadi syarat sahnya sholat itu suci badannya dari hadas kecil dan hadas besar. Wa taharul badani wasaubi wal makan.
Dan juga syarat-syarat sahnya sholat itu badannya, pakaiannya, dan tempatnya sholat itu harus suci semuanya. Dia harus dipersiapkan keseluruhan, badannya harus suci, pakaiannya harus suci, tempatnya sholat juga harus suci. Jika salah satu di antara tiga tersebut kok tidak suci, maka ya tidak sah sholatnya. Di syarat karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, layak balullaha sholata bighairi tuhurin, layak baru ora bakal rimo sapa Allah Gusti Allah sholata sholatan ing sholat bighairi tuhurin kelawan tanpa suci. Layak balu ora bakal nrimo sapa Gusti Allah sholatan ing sholat bighairi tuhurin kelawan ora suci. Di Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang tidak suci. Jadi bagi kita yang sholat itu sholatnya diterima oleh Allah apabila kita menjalankan sholat dalam keadaan suci, yakni suci pakaiannya suci, badannya suci, dan juga tempatnya sholat harus suci. Bagaimana kalau ada yang tidak suci, ya tidak diterima. Maka karena itu adalah syarat sahnya sholat. Asani satrul aurat. Yang kedua menutup aurat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza sholaita fi saubin wahidin wa in kana wasi'an falta suci wa in kana dhaikon fatazir bihi. Artinya, idza sholaita nalikane salat sapa sira fi saubin ing dalam pakaian wahidin kang siji. Fa ing kana mengko lamun ana apa saubin wahidin iku wasian jembar, faltahif mengko selendang ana sapa sira bi kelawan saubin wahidin. Wa ing kana lan ana apa saubin wahidin iku doikan rupek ya kata sira mengko nyampingno sapa sira ka iki kelawan saub. Artinya apabila kita memiliki kain yang jembar, yakni yang lebar, pakaian yang lebar, maka kita menggunakan selendang. Dan apabila pakaian kita tidak lebar, maka kita nyamping saja. Maksudnya ketika kita tidak memiliki baju, kita hanya memiliki kain sedikit, namun kita ingin menjalankan ibadah sholat, maka kita bagi orang laki-laki cukup yaitu menutup antara
apa itu, pusar sampai dengkul. Karena yang wajib ditutup itu auratnya laki-laki ketika sholat. Jadi bagi yang tidak punya baju atau kain yang banyak itu bisa menggunakan sarung atau kain yang sekira bisa menutup auratnya laki-laki ketika sholat, yaitu di antara pusar sampai dengkul. Tapi untuk saat ini alhamdulillah kita semua sudah memiliki pakaian yang sangat banyak. Jadi maka seperti wanita sekarang sudah banyak yang memiliki mukena rukuh atau rukuh. Jadi untuk wanita ini semua badan kecuali wajah dan tangan. Kalau orang laki-laki itu cuma bagian pusar sampai dengkul. Maksudnya pada waktu sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qali sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu sholatan haidin illa bi khimarin. Jadi Allah tidak menerima sholatnya orang yang haid. Bagi orang wanita khususnya itu tidak diterima sholatnya ketika dia sedang haid. Saya bayar wifi kan? Kan ngewangi bayar wifi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3 yaitu ma'rifatu dukhulil waqti fa in jahilahu wajib al-istihad. Jadi syarat-syaratnya menjalankan sholat itu harus tahu masuknya waktu sholat. Seperti sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, asar dan maghrib. Itu harus tahu waktu-waktunya sholat. Untuk saat ini sangat mudah, biasa di masjid-masjid setiap waktu panggilan sholat itu dikumandangkan adzan, yaitu pada saat itulah kita diwajibkan menjalankan ibadah sholat. Jadi tahu waktunya menjalankan ibadah sholat. Bagaimana kalau tidak tahu waktunya karena lampu listrik mati, jadi nggak ada orang yang azan di masjid atau musola? Maka kita harus tahu waktu-waktu biasanya jam berapa waktu sholat. Seperti waktu subuh untuk saat ini sekitar jam 4 lebih 1/4 itu sudah waktunya masuk waktu sholat subuh. Untuk waktu sholat zuhur ini jam 12 ini sudah waktunya. Jadi biasa sebelum jam 12
itu sudah dikumandangkan. Jadi maksudnya sekitar jam 12 itu sudah waktunya lah, sudah diperbolehkan. Karena biasanya itu setengah 12 sudah adzan, maka lebih mudahnya jam 12 kita sudah boleh melaksanakan ibadah sholat. Untuk saat ini sholat asar itu sekitar jam 3. Jam 3 itu sudah manjing waktu sholat asar. Jadi kita bisa menjalankan ibadah sholat asar jam 3, jam setengah 4, atau jam 4 itu boleh waktunya menjalankan ibadah sholat. Jadi bagi yang tidak mendengar suara adzan, kita melihat jam aja, sekarang jam berapa. Untuk sholat maghrib itu sekitar jam setengah 6 lebih. Jam 6 kurang seperempat itu sudah waktunya sholat. Sebelum jam 6 itu sudah panggilan waktu sholat maghrib. Untuk isya itu sangat panjang waktunya ya. Jam 8 mas boleh, jam 9 boleh, jam 10 boleh. Bagi kita yang tidak mendengar suara adzan ketika pemadaman, kita lihat jam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus mengetahui waktunya sholat. Yang selanjutnya sudah selesai. Tadi ada berapa tadi? Ada 3 syarat sahnya sholat itu ada 3. Saya ulangi. Pertama, harus suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya sholat. Disucinya dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, mengetahui waktunya sholat. Itu syarat-syarat sahnya sholat. Syarat-syarat sah itu berarti sesuatu yang dilakukan sebelum kita sholat, jadi di luar sholat. Walaupun di luar sholat, namun itu berpengaruh terhadap diterima sholatnya atau tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.